Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di video baru aku dan aku bisa sapa-sapa teman-teman semua. Aku juga mau ingetin jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman apapun keadaan kita sekarang. Dan selalu percaya apapun takdir yang Allah kasih ke kita itu yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Karena terkadang apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita ya teman-teman, dan Allah yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Oke, yuk kita lanjut ke video. Di sini aku akan budgeting ya teman-teman di bulan Desember tahun 2024. Buat teman-teman yang belum tahu, saat ini aku menggunakan dua metode budgeting. Yang pertama adalah metode bulanan dan yang kedua metode mingguan. Seperti biasa, kalau di awal bulan aku itu selalu budgeting bulanan ya teman-teman. Kemudian nanti akan aku bagi ke beberapa minggu untuk budgetnya. Kalau kalian penasaran dengan budgeting mingguan, kalian bisa lihat ya video-video aku sebelumnya. Yuk lanjut ke video. Seperti biasa, untuk budgeting bulanan di sini aku buat 4 kategori. Yang pertama adalah giving, yang kedua saving, yang ketiga living, dan yang keempat fun. Nah, untuk yang pertama kali aku isi adalah kategori giving. Di sini aku akan memberikan sebagian penghasilan aku untuk saudara atau orang lain ya teman-teman. Tapi dalam Islam kita itu harus mengutamakan kasih ke saudara dulu. Nah, untuk kategori giving ini aku ada dua pengeluaran. Yang utama adalah aku kasih ke orang tua, kemudian yang kedua adalah sedekah. Untuk nominalnya sendiri, mohon maaf gak akan aku spill di sini ya teman-teman. Aku saranin kalau kalian mau nentuin budget untuk giving, kalian harus sesuaikan juga dengan penghasilan teman-teman ya. Yuk lanjut kita ke kategori yang kedua, yaitu saving. Untuk kategori tabungan ini aku buat 4 tabungan. Yang pertama adalah tabungan utama, yang kedua dana darurat, yang ketiga dana pendidikan, dan yang terakhir adalah sinking fund. Nah, untuk keempat tabungan ini setiap bulannya gak akan aku paksakan untuk nabung ke semuanya ya teman-teman. Biasanya aku itu isi sesuai dengan penghasilan suamiku setiap bulannya. Kalau misalnya penghasilannya lagi naik banget, aku bisa isi semuanya. Tapi kalau enggak, itu ya udah aku isi yang bisa aku isi. Seperti biasa, untuk tabungan utama dan dana pendidikan gak akan aku spill nominalnya. Sedangkan untuk dana darurat di sini aku budgetkan 100.000 dan sinking fund itu 250.000 ya teman-teman. Nah, untuk yang di video aku salah tulis ya teman-teman. Seharusnya dana darurat aku tulis 100.000 dan sinking fund itu 250.000. Nah, keduanya nanti akan aku isi pada saat budgeting mingguan ya teman-teman. Untuk sinking fund aku sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk servis, yang ketiga untuk eating out, dan lain sebagainya. Jadi untuk budget 250.000 itu akan aku bagi ke beberapa jenis sinking fund aku. Yuk kita lanjut ke kategori yang ketiga, yaitu kategori living. Untuk bagian living di sini aku buat 4 kolom. Yang pertama adalah kolom kategori, yang kedua budget, yang ketiga aktual, dan yang keempat selisih. Di kolom kategori kalian bisa isi beberapa pos pengeluaran yang kalian butuhkan ya teman-teman setiap bulannya. Setiap keluarga pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, jadi kalian bisa sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau aku biasanya pos pengeluarannya ada listrik, BBM, air galon, belanja
bulanan, belanja mingguan, kuota, kesehatan, dana tak terduga, gas, parkir, dan buah. Buat teman-teman yang udah sering lihat video aku pasti heran ya, kok ada pos parkir dan buah. Jadi memang mulai bulan ini insya Allah aku akan tambahkan pos pengeluarannya, yaitu member parkir dan buah ya teman-teman. Meskipun ada tambahan pengeluaran, tapi alhamdulillah untuk budget living dan fun itu tetap 2 juta sebulan ya teman-teman. Biasanya akan ada yang tanya, gimana caranya Bun, kok bisa budget 2 juta ada pos pengeluaran tambahan? Jawabannya bisa banget ya teman-teman. Kalau kasusnya aku, karena aku kan cuma berdua tinggalnya sama suamiku, kemudian kita juga berhemat dan selalu masak setiap harinya ya teman-teman. Emang bisa ya masak setiap harinya? Jawabannya bisa ya teman-teman, karena kalau aku males masak biasanya suamiku yang gantian masak, atau kalau aku lagi sakit biasanya suamiku yang masak karena masakan dia juga enak ya teman-teman. Yuk lanjut ke video. Di sini aku udah isi kolom budget. Untuk yang pertama ada listrik, budgetnya 200.000. Untuk sebelumnya listrik itu 250.000, tapi di bulan ini aku tekan ya teman-teman jadi 200.000. Nah itu dia pentingnya evaluasi budgeting ya teman-teman, karena kita jadi bisa menekan pengeluaran di bulan selanjutnya. Itu juga salah satu cara aku supaya bisa menambah pos pengeluaran baru dengan menekan pos pengeluaran yang sekiranya berlebih. Karena hasil evaluasi kemarin, pos listrik dan air galon itu selalu berlebih, jadi uangnya aku alokasikan untuk pengeluaran yang baru. Lanjut untuk budget BBM, di sini aku budgetkan 100.000, air galon 80.000, belanja bulanan 330.000, belanja mingguan 500.000, kuota 200.000, untuk kesehatan seperti biasa 50.000, dana tak terduga 100.000, gas 100.000. Untuk pos tambahan yaitu parkir, di sini aku budgetkan 40.000 dan buah 100.000. Dan setelah ditotalin untuk budget living di sini totalnya 1.800.000. Lanjut untuk kategori yang keempat yaitu fun. Biasanya uangnya aku gunakan untuk jajan, makan di luar atau jalan-jalan. Untuk setiap bulannya aku budgetkan 200.000 ya teman-teman. Jadi seminggunya 50.000. Nah, kalau dijumlahkan untuk kategori living dan fun, totalnya 2 juta ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kelancaran ya teman-teman untuk keuangan di bulan ini. Dan buat teman-teman yang penghasilannya masih kecil atau pas-pasan, aku doain ya, semoga Allah angkat derajat kita sama-sama. Karena menurut aku, gaji banyak belum tentu cukup dan gaji sedikit belum tentu kurang ya teman-teman. Kuncinya ada di rasa syukur kita ya teman-teman. Insya Allah kalau kita selalu bersyukur, berapapun gajinya akan terasa cukup. Dan dengan rasa syukur itu Allah akan cukupkan ya teman-teman kebutuhan kita setiap bulannya. Aku selalu yakin ya teman-teman bahwa kehidupan itu selalu berputar. Kalau kita sekarang lagi ada di bawah, pasti kita akan ada di atas suatu saat nanti. Nah itu dia tadi review aku di budgeting bulan Desember. Buat kalian yang mau jadikan referensi boleh banget ya. Dan di belakang kertas aku selipkan doa ya teman-teman, siapa tahu doa yang positif bisa terkabul. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah untuk budgeting bulanan aku udah selesai. Kalau ada yang kurang jelas di budgeting aku, kalian boleh tanya di kolom komentar ya, nanti akan aku jawab. Nah setelah budgeting selesai, kita akan melakukan cash stuffing ya teman-teman. Ini dia part yang paling aku senang kalau budgeting, karena aku bisa masuk-masukkan uang cashnya ke dalam pos-posnya. Untuk uang cashnya di sini totalnya ada 1.600.000 dan udah aku tukarkan recehannya ya teman-teman. Sedangkan untuk 400.000-nya ada di rekening, karena untuk pos listrik dan kuota biasanya aku belinya online ya. Di sini aku mau hitung dulu uangnya. Untuk nominal 100.000 ada 900.000. Lanjut ini aku mau taruh dulu di standing money, kemudian aku hitung lagi untuk nominal 50.000 dan totalnya ada 550.000. Lanjut untuk nominal 20.000
ribuannya di sini mau aku hitung ya teman-teman. Setelah aku hitung nominal 20 ribuannya ada 5 lembar, berarti totalnya 100 ribu. Dan yang terakhir untuk nominal 10 ribu ada 5 lembar, totalnya 50 ribu. Nah, alhamdulillah kalau ditotalin udah sesuai ya, 1.600.000. Setelah itu aku akan masukkan uangnya ke dalam dompet bulanan sesuai dengan posnya masing-masing. Jadi di awal video kita kan udah budgeting sama-sama ya teman-teman. Nah, di akhir video aku akan masukkan uang cashnya ke dalam posnya masing-masing. Untuk yang pertama aku mau masukkan ke dalam pos belanja bulanan yaitu 330 ribu. Nah, kemarin tuh ada yang tanya untuk pos bulanan ini dipakai untuk apa aja. Kalau aku pribadi biasanya untuk beli beras, minyak, telur, dan lain sebagainya. Lanjut di sini aku mau isi pos belanja mingguan, budgetnya 500 ribu ya teman-teman. Nah, untuk belanjaan mingguan ini biasanya aku belikan untuk sayuran, protein hewani, perbumbuan setiap minggunya. Biasanya untuk minggu pertama dan ketiga aku budgetkan 150 ribu dan sisanya aku budgetkan 100 ribu. Selanjutnya untuk budget air galon di sini aku budgetkan 80 ribu. Untuk air galon sendiri biasanya aku beli dua. Yang pertama khusus untuk air masak, yang kedua untuk air minum. Lanjut untuk pos gas di sini udah ada 100 ribu dan aku tambahkan 100 ribu di bulan ini, so totalnya ada 200 ribu. Dan ini uangnya udah cukup untuk pembelian gas, jadi ketika nanti habis aku tinggal pakai uang ini. Selanjutnya untuk budget bensin tadi aku udah masukkan 100 ribu dan ini ada kesehatan aku masukkan 50 ribu. Untuk budget fun atau jajan di sini aku budgetkan 200 ribu untuk setiap bulannya, jadi setiap minggunya 50 ribu ya teman-teman. Lanjut untuk pos dana tak terduga di sini aku budgetkan 100 ribu. Ini penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya dari pos lain ada kekurangan, bisa pakai dari pos dana tak terduga. Untuk pos tambahan yaitu pos parkir, di sini aku budgetkan 40 ribu untuk member parkir pas suami selama 1 bulan. Biasanya selama ini aku selalu pakai dana tak terduga, tapi karena ini udah ada budgetnya sendiri, jadi dana tak terduga insya Allah aman ya teman-teman. Dan terakhir adalah pos buah, tadi aku udah budgetkan 100 ribu. Alhamdulillah untuk cash stuffingnya udah selesai, rasanya lega banget ya kalau udah masukkan uangnya ke dalam posnya masing-masing. Dan seperti biasa di awal bulan pasti dompet bulanan kita menggembul ya teman-teman. Siapa di sini yang seneng banget kalau dompet bulanannya itu gembul? Gak kerasa videonya udah mau selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya teman-teman di kolom komentar, kita bisa sharing-sharing. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.